firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Selamat malam saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan saudara sekalian di dalam acara renungan malam pada hari ini. Dan di dalam acara Rema hari ini kita akan bersama-sama melihat seorang tokoh Alkitab yang bernama Asaf. Kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu Mazmur 73 ayat 25 hingga 26. Mazmur 73 ayat 25 hingga 26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul Warisan Kesetiaan bagi Angkatan Kemudian. Saudara sekalian, di dalam Alkitab paling sedikit ada 3 orang yang bernama Asaf. Yang pertama adalah Asaf, ayah dari Yoah. Yoah ini adalah bendahara negara, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebut sebagai sekretaris istana di istana Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda, yang hidup di dalam zaman Nabi Yesaya sekitar tahun 727 hingga 698 sebelum Masehi, yang dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-18 dan kitab Yesaya pasal 36 ayatnya yang ketiga. Yang kedua adalah Asaf, seorang pengawas taman raja atau pengawas hutan kerajaan yang pernah diperintahkan oleh Raja Artasasta, Raja Persia, melalui surat kerajaan Persia untuk memberikan kayu bagi pembangunan kembali bait suci di Yerusalem dalam zaman Nehemia. Ini sekitar pertengahan hingga akhir abad ke-6 sebelum Masehi, dan dicatat di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-8. Yang ketiga adalah Asaf anak Berekia, yang merupakan tokoh Alkitab yang kita pelajari kehidupannya secara singkat pada malam hari ini. Dia adalah seorang Lewi dari Bani Gerson menurut kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat 39 hingga 40. Asaf anak Berekia ini merupakan penyanyi dan juga sekaligus pemain musik, khususnya alat musik ceracap atau simbal tembaga. Dia termasuk di antara para penyanyi dan sekaligus pemain musik saat tabut Tuhan diangkut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, sebagaimana dicatat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 15 ayat 16 hingga 19. Asaf anak Berekia ini juga adalah seorang pemimpin nyanyian umat atau prokantor di rumah Tuhan. Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 hingga 32 dan ayat 39
Dia termasuk di antara orang-orang yang ditugaskan oleh Raja Daud untuk memimpin nyanyian di hadapan kemah suci. Sedangkan di dalam kitab 2 Tawari pasal 5 ayat 12, dia termasuk di antara orang-orang yang bernyanyi di dalam acara penahbisan bait suci yang telah dibangun oleh Raja Salomo. Asaf anak Berekia juga adalah pemimpin bagi para pemain musik dan sekaligus penyanyi di rumah Tuhan. Di dalam kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 4 hingga 5 dan ayat 37, Asaf pernah diangkat oleh Raja Daud sebagai kepala atau pemimpin utama bagi kelompok para musisi yang bertugas di rumah Tuhan untuk setiap hari menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Selanjutnya, Asaf anak Berekia juga disebut sebagai pelihat di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 29 ayat 30 dan pasal 35 ayatnya yang ke-15. Pada masa itu, istilah pelihat dipakai untuk menggambarkan seorang nabi, sebagaimana dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Selanjutnya, Asaf anak Berekia ini juga diyakini menulis 12 buah mazmur di antara 150 buah mazmur yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 hingga Mazmur 83. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Asaf anak Berekia ini memiliki jabatan, kemampuan, dan kesempatan yang luar biasa di dalam pelayanan bagi Tuhan di rumah Tuhan, namun sebagai seorang manusia biasa, Asaf pun juga pernah mengalami krisis iman di dalam kehidupannya, dan hal itu ia tuangkan di dalam Mazmur 73 yang ditulisnya. Saudara sekalian, di dalam ayatnya yang pertama yang berisi pengakuan imannya, Asaf mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Selanjutnya, di dalam ayatnya yang kedua, Asaf mengatakan, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 2 ini merupakan pengakuan bahwa nyaris saja imannya itu jatuh. Sebab apa, saudara sekalian? Sebab Asaf secara kasat mata melihat kemujuran dan kebahagiaan, tanda kutip, yang dialami oleh orang-orang jahat. Di dalam ayatnya yang ketiga hingga 12 terdapat gambaran tentang pencobaan atas iman yang dialami oleh Asaf. Di dalam ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ketujuh, Asaf menggambarkan bahwa orang-orang jahat itu makmur dan sehat keadaannya, sehingga mereka menjadi sombong dan berbuat kekerasan terhadap orang-orang lain. Dan di dalam ayatnya yang ke-8 hingga 11, orang-orang jahat itu seenaknya berkata-kata, berbicara dalam hidup mereka, mengeluarkan kata-kata ejekan, kata-kata yang jahat, kata-kata ancaman, kata-kata bualan, bahkan kata-kata hujat terhadap Allah. Dan di dalam ayat 12, Asaf mengatakan bahwa orang-orang jahat itu nampaknya semakin kaya dan semakin senang. Selanjutnya ayat 13 hingga 15 merupakan gambaran krisis iman yang pernah dialami oleh Asaf di dalam kehidupannya akibat melihat keberhasilan dan kebahagiaan, tanda kutip, yang dialami oleh orang-orang jahat di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-13, Asaf menuliskan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Rasanya percuma menjaga hati yang bersih, hidup yang benar, sementara kenyataannya sepanjang hari mengalami celaka, setiap hari mengalami penderitaan. Nah, saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang pernah atau bahkan sedang mengalami apa yang dialami oleh Asaf di dalam pengalaman kehidupannya ini. Saudara sekalian, tetapi menarik di dalam ayatnya yang ke-15, Asaf menuliskan, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Berkata-kata seperti itu maksudnya apa, saudara sekalian? Berkata-kata bahwa percuma menjaga hati yang bersih, percuma hidup yang benar, sementara kehidupanku penuh dengan celaka, penuh dengan penderitaan. Nah, kata-kata demikian, saudara sekalian. Maka sesungguhnya
aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudara sekalian, ini ada suatu hal yang sangat penting, bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak boleh sembarangan. Apa yang kita ucapkan itu harus dipikirkan terlebih dahulu, karena perkataan kita itu mempengaruhi orang-orang lain, terutama anak-anak kita, saudara. Selanjutnya di dalam ayat 16 hingga 24 terdapat gambaran tentang pemulihan iman yang dialami oleh Asaf dalam kehidupannya. Diawali dengan ayat 16 hingga 20 yang merupakan gambaran tentang persekutuan dengan Tuhan menjadi titik awal pemulihan iman Asaf, di mana di dalam persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan itu, Asaf terbuka mata rohaninya, melihat kesudahan kehidupan orang-orang yang jahat tadi. Di dalam ayat 21 hingga 22, Asaf menyadari bahwa rasa kesal dan sakit di dalam hatinya itu terjadi oleh karena ketidaktahuan dan ketidakmengertiannya secara rohani melihat realita kehidupan ini. Di dalam ayat 23 hingga 24, Asaf mengingat akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memberikan nasihat tuntunannya pada masa kini, dan juga akan mengangkat dia dalam kemuliaan nanti. Saudara sekalian, setelah Asaf mengalami pemulihan iman, Asaf menyatakan pernyataan kesetiaan imannya pada Tuhan, sebagaimana terdapat dalam ayat 25 hingga 28. Dalam ayat 25, Asaf mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang diinginkannya di sorga maupun di dunia ini. Dalam ayat 26, Asaf menyatakan bahwa walaupun tubuhnya mengalami sakit dan bahkan kematian, Tuhan tetaplah kekuatan dan miliknya untuk selama-lamanya. Dalam ayat 27, Asaf menyatakan bahwa yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kebinasaan. Itulah sebabnya Asaf mengatakan dalam ayatnya yang ke-28 bahwa dia mau berdekat dan berlindung pada Tuhan agar bisa mewartakan karyanya. Saudara sekalian, apa yang dinyatakan oleh Asaf dalam Mazmur ini merupakan warisan kesetiaan bagi angkatan kemudian. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melalui pengalaman hidup dari tokoh Alkitab bernama Asaf ini, kita mendapatkan bahwa jikalau seandainya Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, yang bisa membuat kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan, membuat kita berpikir percuma menjaga hati yang bersih, hidup yang benar di hadapan Tuhan, sementara kehidupan kita makin bertambah sulit, makin mengalami penderitaan dan sebagainya. Kiranya Mazmur 73 ini menolong kita untuk kita melewati krisis iman itu. Ingatlah 3 hal ini, saudara sekalian. Yang pertama, pikirkanlah perkataan kita sebelum diucapkan, karena perkataan kita itu berdampak, berpengaruh pada orang-orang lain, terutama generasi anak-anak kita. Yang kedua, ingatlah selalu akan pengakuan iman kita, bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan yang ketiga, dekatkanlah diri kita senantiasa kepada Tuhan, apalagi di dalam masa-masa yang sulit. Kiranya setiap kita memiliki kehidupan yang merupakan warisan kesetiaan bagi angkatan kemudian. Anak-anak kita, generasi sesudah kita, melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kita menyatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama berdoa Tuhan, khususnya untuk setiap kami dan juga saudara-saudara kami yang percaya kepada Tuhan, agar di dalam kondisi yang sesulit apapun, seberat apapun, tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bahkan sebaliknya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah juga Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami maupun orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat terkait dengan keuangan, pekerjaan, ekonomi, finansial, dan sebagainya. Di antara mereka Tuhan ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan sebagainya. Mohon kiranya Tuhan memulihkan kondisi mereka, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan modal usaha, Tuhan akan memberikan kecukupan atas kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberikan hikmat apa yang perlu mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit atau lemah secara jasmani, Tuhan juga berkenan memulihkan, menyembuhkan setiap mereka. Khususnya Tuhan untuk pasien-pasien COVID-19, kiranya Tuhan berkenan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka masing-masing. Demikian pula Tuhan untuk setiap tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, khususnya untuk setiap dokter juru rawat yang menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, lindungilah mereka di dalam kesehatan. Dan kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk negara kami, kiranya negara kami pun juga beroleh belas kasihan Tuhan. Pandemi COVID-19 ini segera berakhir di dalam kehidupan negara kami. Jumlah pasien yang sembuh dari penyakit COVID-19 ini semakin bertambah banyak, bahkan melampaui jumlah kasus pertambahan pasien positif COVID-19. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku,